Tentunya US dollar juga akan semakin kuat, US dollar menguat, efeknya pelemahan rupiah dan juga spread yield yang menyempit sehingga yang ditakutkan adanya capital outflow khususnya foreign dari emerging market. Ya, dan selanjutnya kita simak terkait dengan pembahasan market dan juga proyeksi dari indeks harga saham gabungan terkini bersama dengan Kenji Putra Cahya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mas Kenji ya? Siap Mas Fajar, selamat pagi. Ya, Mas Kenji, kita ke posisi indeks harga saham gabungan terlebih dahulu pada perdagangan Jumat lalu yang sayang sekali ditutup melemah ke level 7.800-an setelah sebelumnya sempat menyentuh level intraday tertinggi di 8.000. Apa yang bisa kita baca dari level penutupan Jumat kemarin, Mas Kenji? Oke, jadi untuk IHSG untuk minggu ini memang saya rasa masih melakukan koreksinya, yaitu masih akan melakukan penguatan, tapi kondisinya terbatas. Memang pasca profit taking khususnya dari sektor domestik untuk pekan lalu gitu, jadi masih wajar sebenarnya. Dan juga ada beberapa katalis positif yang saya lihat yang bisa jadi sentimen lah dan juga stimulus untuk penguatan IHSG khususnya di week ini. Dari domestik tentu adanya keputusan yang kita nantikan tanggal 20 Agustus nanti dari Bank Indonesia apabila menahan suku bunga. Jadi dari konsensus juga memperlihatkan masih akan menahan gitu. Ini jadi katalis positif juga untuk tetap meningkatkan daya konsumsi di sisi domestik gitu. Dari sisi makronya kalau kita lihat memang juga cukup support, jadi ketegangan perang dagang internasional kalau kita lihat specifically antara China dan juga USA sedang meredah. Jadi ada penundaan untuk pengenaan tarifnya. Dan juga untuk pos kebijakan moneter yang kita prediksi untuk dari The Fed juga nanti prediksinya dari konsensus market memang akan melakukan penurunan suku bunga. Tapi ini yang kita harapkan tetap kita akan lihat. Jadi data-data untuk di Amerika sendiri nanti data klaim pengangguran dan juga PMI manufaktur USA, apakah jika semuanya on the track sesuai perkiraan yang dari pelaku pasar dan ekonom juga simpulkan gitu, memang di September nanti akan diturunkan suku bunga, tapi ya kita harapkan ini terjadi, jadi lebih dovish, bagus juga sentimen untuk emerging market sehingga akan sangat berpengaruh untuk IHSG, pergerakan IHSG di minggu ini. Oke. Jadi memang cukup banyak yang masih dinantikan oleh pelaku pasar begitu ya, dari makro maupun dari sisi domestik. Sementara mungkin sedikit saja dari sisi pemangkasan suku bunga tadi oleh The Fed, Mas Kenji, apakah memang jika nantinya tidak dilakukan ini cukup mengecewakan atau sangat mengecewakan bagi pelaku pasar jika di September nanti ternyata tidak ada pemangkasan suku bunga? Oke, tentunya ini akan berefek ya, khususnya untuk ke emerging market, pelaku pasar khususnya di emerging market. Kenapa? Kalau saya bisa bilang sebenarnya flow-nya seperti ini, kalau sampai The Fed tidak memangkas suku bunga gitu, jadi biasanya tentunya US dollar juga akan semakin kuat, US dollar menguat, efeknya pelemahan rupiah dan juga spread yield yang menyempit sehingga yang ditakutkan adanya capital outflow khususnya foreign dari emerging market atau arus inflow asing yang harusnya sudah diposisikan lah katanya untuk secara strategik itu melambat. Itu yang kita takutkan sehingga akan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga. Tentunya di teman-teman di industri financials, perbankan dan LJK lain gitu, Mas Fajar. Oke, jadi memang itu yang kenapa kemudian harapannya cukup besar dari pemangkasan suku bunga acuan dan bahkan ada sejumlah sektor yang memang cukup sensitif sekali dengan keputusan ini. Baik, Mas Kenji, kapitalisasi pasar modal Indonesia juga kemarin tembus 14.000 triliun rupiah, tapi di saat yang bersamaan domestiknya ternyata masih melakukan net sell. Nah, nanti akan kita gali lebih lanjut, Mas Kenji, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Market Buzz segera kembali, tetaplah bersama kami.
Ya, masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, kembali kita lanjutkan ulasan kita bersama dengan Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, tadi pertanyaan saya terakhir adalah kapitalisasi pasar modal Indonesia tembus 14.000 triliun, tapi domestiknya ternyata masih tercatat net sell. Ini reviewnya seperti apa sebetulnya? Oke, jadi ini menarik, tapi kalau kejadian ini terhitung masih sangat wajar, Mas. Wajar. Kenapa? Karena kapitalisasi pasar yang meningkat, ini tentunya disebabkan oleh pergerakan-pergerakan utamanya saham-saham big caps yang terdongkrak gitu. Seperti kita tahu, saham-saham konglomerasi dan juga saham-saham kapitalisasi besar khususnya finance, kita lihat juga pekan lalu juga pergerakannya cukup menarik. Nah, tapi ini kan bertolak belakang nih dengan adanya net sell yang dilakukan oleh investor-investor domestik. Nah, ini cukup common melihat pasca posisi teman-teman investor yang mungkin sempat sideways kemarin ketika IHSG sideways begitu, mereka melakukan posisi hold atau ketika baru entry, dan juga ketika beberapa harga saham yang mereka pegang ini mengalami kenaikan gitu, maka melakukan profit taking terpuruk biasanya oleh pelaku-pelaku pasar atau investor-investor, khususnya investor domestik. Nah, jadi kalau kita bilang masih wajar, jadi kapitalisasi meningkat, tapi adanya net sell domestik. Yang perlu kita sorot memang kenaikan indeks ini memang dipengaruhi cukup besar dari adanya capital inflow dari foreign atau asing yang masuk ke domestik gitu. Contohnya di pekan lalu net foreign buy-nya itu cukup masih baik secara value, kurang lebih di 6,7 T begitu. Nah, ini kita harapkan apabila sentimen dan capital inflow ini terus berlanjut begitu, khususnya ketika adanya kebijakan atau policy baik dari sisi domestik dan makro dari BI dan juga The Fed, BI menahan, The Fed menahan suku bunga, ini akan sangat-sangat bagus untuk market kita. Oke, jadi memang akhirnya net sell yang besar dari domestik ini cukup diimbangi dengan net foreign buy yang memang terus masuk, capital inflow-nya jadi masuk. Jadi memang masih ada sisi positif yang bisa kita lihat dari sana seiring peningkatan kapitalisasi pasar modal Indonesia. Baik, Mas Kenji, kita tahan terlebih dahulu. Kita coba lihat bagaimana posisi pembukaan dari hari ini, pemirsa, di indeks harga saham gabungan setelah pada perdagangan Jumat kemarin melemah. IHSG pada perdagangan Selasa ini terkoreksi 0,13% ke level 7.888. Dan jika kita lihat komposisi sahamnya, pemirsa, 193 saham lemah, 281 saham menguat, 479 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi masih belum begitu besar, masih di angka 1,3 triliun rupiah. Sementara sejumlah saham big caps ini terlihat sudah mulai bergerak. Ada brand yang menghijau, BBCA ini turun 2% sayang sekali, kemudian DCI masih menghijau, TPIA melemah, DSSA masih melanjutkan kenaikan 3,13%. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana kemudian saham-saham ataupun pergerakan di bursa regional terlebih dahulu, pemirsa. Ya, dari Asia kita cermati ada Nikkei 225 yang melemah 0,07% ke 43.686. Straits Times Index Singapura menguat 0,33% ke 4.201. Kospi Korea terkoreksi 0,35% ke 3.166, dan jika Hang Seng Hong Kong melemah 0,12% ke 25.147. Dan selanjutnya kita juga simak saham-saham apa saja yang masuk dalam rekomendasi dari analis di hari ini. Ada MDKA. Ini rekomendasinya swing trade, Antam swing trade, Goto juga direkomendasikan swing trade, dan BBRI trading buy. Ya, saya kembali ke Mas Kenji. Mas Kenji, komentar pertama soal posisi opening IHSG di hari ini yang kembali melanjutkan pelemahan di 7.800-an. Masihkah sesuai dengan proyeksi Anda di hari ini? Oke, kalau untuk pergerakan IHSG memang range-nya itu dari 7.800 sampai untuk resisten terdekat yang target yang harus di-achieve di 8.100. Apabila kita bisa reach 8.100, maka kita optimis memang untuk di week ini kita akan uji untuk 8.150 sampai 8.250. Oke, 8150 masih bisa menjadi level yang diuji jika memang ada level terlebih dahulu yang tadi confirm untuk bisa dicapai oleh indeks harga saham gabungan yang memang sampai dengan saat ini masih bergerak tidak terlalu jauh di 7.800 hingga 7.900. Lantas kalau kita lihat dari posisi indeks harga saham gabungan yang memang masih mengalami pelemahan meskipun sedikit-sedikit yang terlihat cukup menghijau. Di pekan lalu saya ingin mereview kembali begitu ya, ada saham-saham perbankan seperti BBCA dan juga BBRI yang ternyata mendorong IHSG selama satu pekan ke belakang. Ini apakah cukup sustainable kenaikannya atau hanya sementara, Mas Kenji?
Oke, kalau kita lihat kenaikan ini sebenarnya sifatnya bisa sustain gitu. Jadi bukan hanya untuk sementara, tapi ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, Mas Roger. Yang pertama kualitas aset dan juga kasanya ketika masih solid, tentu ini akan lebih assure lagi untuk teman-teman asing nih untuk masih lanjut inflow ke kita, khususnya ke saham-saham dengan kapitalisasi besar dari teman-teman perbankan juga. Tapi untuk teman-teman investor gitu, apabila teman-teman investor atau trader begitu, apabila mau masuk, saya rasa jangan terlalu mengincar ketika value-nya sudah cukup premium, ketika harga premium. Jadi kita bisa buy on dips juga, jadi coba akumulasi ketika ada koreksi tipis-tipis. Saya rasa teman-teman investor, baik itu mid sampai long term, itu baru bisa mulai pelan-pelan chipping sedikit-sedikit lagi. Oke, jadi tetap dilihat begitu ya bagaimana kemudian di sisi valuasinya agar kemudian masih dapat level yang memang masih cukup oke begitu ya untuk dilakukan alokasi ataupun tambah portofolio. Nah, menyambung tadi BBCA dan BBRI, ternyata BBRI masuk ya dalam salah satu saham pilihan Mas Kenji nih hari ini. BBRI sendiri saat ini bergerak di level 4070. Strategi apa yang kemudian bisa diterapkan untuk BBRI, Mas Kenji? Oke, kalau untuk BBRI, Mas Wajar, memang untuk target price kita apabila capital inflow masih lanjut seperti faktor-faktor yang saya sebutkan, ini bisa reach ke 4.450 apabila memang nanti menyentuh resisten pertama, uji resisten di area 4270. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk di area sekarang, saya rasa masih cukup oke gitu untuk bisa collect sedikit-sedikit untuk BBRI, karena net foreign flow-nya juga masih 2,3 T per weeks kemarin, jadi saya rasa masih sangat menarik untuk BRI. Masih sangat menarik untuk BBRI, level-levelnya juga tadi bisa dicermati. Ini menjadi salah satu saham pilihan yang masuk dalam rekomendasi Mas Kenji di hari ini. Baik, dari BBRI kita bergeser ke saham lainnya. Ini dari sektor yang cukup berbeda. Pemirsa, ada MDKA di sana tadi. Kalau tidak salah rekomendasinya swing trade. Nah, strategi ataukah level-level mana yang perlu dicermati untuk MDKA? Oke, jadi untuk MDKA ya Mas Fajar ya. Untuk MDKA memang target price di area 2640 gitu. Jadi untuk strateginya lebih ke swing trade gitu. Kita mengeluarkan sentimen-sentimen kenaikan harga tembaga secara year to date kurang lebih ada peningkatan 12,34% gitu. Dan juga exposure ya sekali lagi transisi energinya EV, dan juga yang saya rasa masih sangat positif ya, dalam arti cukup hype up juga untuk beberapa waktu belakangan. Jadi untuk swing trade teman-teman yang ngincar saham-saham swing, saya rasa MDKA bisa jadi opsi. Bisa jadi opsi untuk swing trade MDKA. Sekali lagi level terdekat atau level support dan resisten yang perlu dicatat Mas Kenji? Oke, untuk target price di 2640, untuk resistance-nya di area 2440, tapi perhatikan level support di 2000, Mas Wajar. Level support 2000, tadi juga ada level 2600 yang bisa diperhatikan untuk saham MDKA yang hari ini bergerak di level 2230, menguat 0,45%. Jika memang ini masih masuk dalam universe investasi Anda, silakan pemirsa. Tapi sekali lagi disclaimer on, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dari MDKA kita bergeser ke saham pilihan berikutnya. Di sini ada Antam, Mas Kenji. Nah, ini Antam kenapa kemudian cukup menarik untuk dijadikan pilihan? Oke, jadi kalau untuk Antam sendiri, sentimennya dari sisi komoditas juga masih cukup menarik. Tentunya ada beberapa proyek-proyek domestik lah kalau kita lihat, seperti emisi emas domestiknya juga jadi cukup bagus. Dan juga dari sisi industri, bukan hanya emas, untuk Antam juga produce untuk di nikel juga. Ini sekali lagi hilirisasi baterai atau kendaraan listrik atau baterai listriknya juga proyeknya cukup menarik untuk jangka menengah sampai panjang. Untuk Antam sendiri, recommendation saya untuk target di area 3270, resistance di 3070, dan level support di 2710. Untuk entry bisa di price range sekarang di 2860 sampai 2900. Masih bisa entry. Oke, masih bisa entry di harga saat ini 2.800-an, sementara tadi target price juga sudah disebutkan oleh Mas Kenji, kemudian bisa Anda catat begitu ya. Antam hari ini masih terkoreksi 1,72%. Baik, dari Antam kita bergeser ke saham pilihan terakhir, ada Goto di sana. Nah, ini juga cukup menarik nih. Goto menjadi salah satu saham utama dari sektor teknologi yang kemarin sebelum-sebelumnya begitu ya sempat menjadi sektor penopang IHSG, Mas Kenji. Kenapa kemudian Goto bisa dipilih?
Oke, jadi untuk Goto juga cukup menarik, secara value juga masih cukup menarik, dari inflow-nya juga ada, di mana pekan lalu sektor teknologi juga salah satu yang terdongkrak cukup tinggi begitu, seiring dengan pergerakan IHSG. Jadi kalau untuk Goto, untuk target price yang menengahnya ini memang di 83 perak gitu. Apabila lolos uji resistance di area 71, tapi stop loss-nya agak sedikit ketat, jadi buat teman-teman ini yang entry di area 53 juga boleh dikonsider, itu level supportnya juga untuk batas stop loss. Secara fundamental juga bagus untuk Goto, Q1 2025, terus transaction value juga naik, pendapatan bersih juga tumbuh 37%. Cuma kalau kita katakan apakah, biasa pertanyaan apakah masih rugi, sebenarnya masih ada rugi secara bersih, tapi memang telah menyusut cukup drastis begitu, sehingga untuk 2025 cukup turnaround ya kita lihat. Jadi yang ditunggu juga apakah bisa profit dalam jangka waktu dekat gitu untuk Goto. Oke, jadi akhirnya kombinasi dari sisi fundamental, kemudian juga dari sisi teknikal, ini masih membuat Goto cukup menarik meskipun ya tadi kerugian masih terus dibukukan meskipun memang mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Baik, itu tadi pemirsa 4 saham pilihan hari ini, pilihan Mas Kenji begitu ya. Semoga bisa menjadi tambahan referensi untuk Anda, tapi sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mas Kenji, sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali, kita ulas, tapi sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak Mas Kenji sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Thank you Mas Fajar, terima kasih.